jiwa menghadapi dunia, segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan kita, menantang impian di atas awan, kita akan menang, kita penakluk dunia di atas awan, kita akan menang. Tak akan pernah ada habisnya jika kita membicarakan tentang kota yang satu ini. Semua nada positif selalu tersirat untuk menggambarkan betapa indahnya Yogyakarta. Kenangan manis ketika wisatawan menyusuri setiap pelosok kota seakan membuat mereka enggan untuk sekedar pergi atau bahkan menginjakkan kaki dan beranjak dari kota ini. Suasana Jogja yang nyaman, masyarakatnya yang ramah, tradisi dan budayanya yang masih terjaga, memberikan kesan bagi setiap orang untuk datang kembali. Di Yogyakarta, ruang publik yang bernama pasar tradisional sangat banyak ditemui. Setidaknya ada satu pasar tradisional dalam satu kecamatan yang ada di kota Yogya. Memang, keberadaan pasar di kota Yogya ini memberikan stigmasi mengenai Jogja yang masih tradisional, Jogja yang masih kampung, terbelakang, tertinggal dengan kota-kota besar lainnya. Tetapi, ketradisionalan, kekampungan, keterbelakangan, dan ketertinggalan pasar tradisional Yogyakarta menjadi satu ciri khas suatu gaya hidup sendiri dan menjadi sisi menarik kota satu ini. Di satu sisi, Jogja harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, tetapi di sisi yang lain, Jogja mempunyai gaya hidup sendiri dan harus mempertahankan. Di sisi yang lain, keberadaan pasar modern saat ini bagaikan jamur yang tumbuh subur di musim hujan. Perkembangan yang pesat ini bisa jadi akan terus menekan keberadaan pasar tradisional. Pasar modern yang notabene dimiliki oleh peritel asing dan konglomerat lokal akan menggantikan peran pasar tradisional yang mayoritas dimiliki oleh masyarakat kecil. Pasar modern dibentuk sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada konsumen dan produsen yang ingin menciptakan kondisi pasar yang bersih dan teratur. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa pasar tradisional memang identik dengan kondisinya yang kumuh, tidak teratur, sampah berserakan di mana-mana, dan bau yang menyengat. Fenomena demikian di mana kehidupan pasar tradisional yang bersanding dengan pasar modern banyak kita jumpai di Yogyakarta. Dewasa sekarang, keberadaan pasar tradisional telah tertandingi dengan raksasa mall ataupun swalayan yang masuk dalam kekuasaan label pasar modern. Sehingga, lambat laun, pusat perdagangan di Yogyakarta berpindah ke pasar modern. Bangunan megah dibangun di beberapa tempat dan ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta, melainkan kota-kota di Indonesia lainnya, sehingga memberikan efek yang nyata bagi perdagangan. Dalam pergerakan roda perekonomian di Yogyakarta, pasar tradisional juga turut andil dalam mengambil peran, di mana banyak masyarakat Yogyakarta yang menggantungkan hidup mereka dengan berdirinya pasar-pasar tradisional. Dengan demikian, secara tidak langsung, pergerakan dan kemajuan pasar tradisional kalau jualan sini ini kan saya cuma ngelanjutin dari ibu. itu. Awal mulanya kan cikal bakalnya kan ibu. Kalau ibu di sini udah lama, paling sekitar 50 tahunan. 50 tahun. Kalau aku di sini baru belum lama, paling 45 tahun. 4 tahun.
Kalau sekarang udah beda dengan paling 2-3 tahun terakhir ini terjadi penurunan banyak ya. Penurunan. Eh, Penurunan dari sisi pembeli juga mungkin karena kalau ininya sih karena terpengaruh dari apa national account juga sih. Jadi kayak maaf, ada Indomaret, ada Alfamart, segala macam itu berpengaruh banget sama pasar tradisional seperti ini. Iya. Pengaruhnya ke situ. Tapi berarti kerasa banget ya Oh, Mas kerasa penurunannya. banget. Kalau dulu kan orang di pasar itu udah berangkatnya pagi, paling jam 3:30, jam 4:30 itu udah berangkat dari rumah. Nanti pulang sampai rumah ya bisa maghrib. Dari sini tuh paling jam 4, jam 5 baru pulang. Kalau sekarang jam segini udah nggak ada orang. Paling nggak cuma sampai jam berapa? Jam 12, 11, jam 12 itu udah pada pulang sekarang, kosong pasar. Jadi penurunannya terasa banget. Waktu awal saya di sini 4-5 tahun yang lalu sekitar itu, saya masih pulang sekitar jam 2, barang itu masih pulang jam segitu. Kalau sekarang paling nanti adzan zuhur udah pulang. Pengunjung pasarnya juga nggak seperti dulu. Jauh. Seperti dulu ya. Jadi 2-3 tahun terakhir ini ya. 2-3 tahun terakhir inilah perkembangan itu modern market kan kenceng kan di 2-3 tahun terakhir ini kan, berdekatan juga dengan pasar-pasar tradisional. Kalau sebenarnya kalau dari sisi harga, modern market itu menang kalau mereka itu promo. Iya. Ya itu aja. Tapi kalau dari sisi sisi normal itu sebenarnya masih murahan di sini. Paling enggak sana itu ambil profitnya kan paling enggak antara 10-15%. Itu kan pasti karena hitungan di modern market sama modern market lah rata-rata itu profitnya ngambilnya dikalikan 10% dari pokok kan. Iya. Capai berapa persen? 30-40% ada. 30-40, hampir 50% Hampir ya. 50%. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri penataan perlu. Jadi dari revolusi pemerintah, program pemerintah, jadi pasar tradisional tetap ada tanpa menghilangkan image bahwa ini tradisional. Cuman lebih diperbagus lagi dari sisi penataan, dari sisi bangunan, dari sisi pembersihan. Karena image pasar itu cenderung kotor, apalagi kalau hujan pasar sudah kayak gitu kan. Jadi penataannya lebih bagus lagi. Cuman jangan sampai nanti pemerintah Dinlopar, dinas pengelola pasar pengen nata ulang pasar, cuman merugikan pedagang. Terus lagi kalau himbauan kita dari pedagang pengennya modern market paling nggak ada jarak lah dengan pasar tradisional. Pasar sebagai salah satu tempat bergantungnya kehidupan banyak masyarakat, maka sudah seharusnya jika eksistensi keberadaannya menjadi hal yang perlu diperhatikan, baik oleh kita sebagai masyarakat umum maupun pemerintah khususnya. Semoga dalam hal ini pemerintah